bersih lukanya, sampai bersih. Kemudian sudah, kalau memang perlu dibersihkan ya, bisa pakai kasar. nah, ini kita basahi ya, biasa kita basahkan. Nah nanti kalau mau di ini berarti harus ada yang irigasi ya. Kita bersihkan sekali area lukanya, sekali searah aja udah. Kemudian kalau sudah bersih, tidak ada yang kotor lagi ya, kita baru masuk ke tahap anestesi ya. Kita anestesi dulu, baru boleh pakai iodin ya. Kita anestesi terlebih dahulu. Cara anestesinya gimana? Cara anestesinya Bukan. di sekeliling Di sekeliling luka. luka ya, di sekeliling luka. Kalau zaman dulu boleh di tengah lukanya, sekarang sudah tidak boleh ya. Jadi sekarang yang dibolehkan di sekeliling luka. Nah, misalkan kalian ngambil lidokain itu kurang lebih 2 mili ya. Nah 2 mili itu tidak semuanya di satu lokasi, tidak semuanya di satu titik. Jadi kita tuh harus melingkar, dan dosis ini ya itu tergantung kondisi luka dan tergantung kondisi dari si pasien. Karena nanti kita sebelum melakukan pembersihan menggunakan iodin, itu kita akan cek masih nyeri atau tidak. Jadi kalau saya ditanya butuh berapa, ya tergantung kondisi pasien sama kondisi lukanya. Kalau lukanya panjang ya berarti kita kemungkinan butuh banyak ya untuk menganestesi. Kemudian anestesi itu di mana? Teknik anestesi kan ada yang IM, SC, IC, ini yang mana? Subkutan ya. SC ya. SC. Jadi di bawah Kulit. bawah kulit di sekitar luka. Nah, sudah. Oke, kemudian pindah. Tidak semuanya dihabiskan ya. Oh, berarti mengelilingi ya, Pak ya? Iya. Nah, sudah, kalau sudah sebelah sini. Itu sih udah sakit karena luka disuntik juga. Nah, kalau sisa gimana? Biarin aja, simpen ya. Mana tadi? Simpen, karena takutnya nanti kalau tiba-tiba pasiennya kerasa, kita bisa anestesi lagi. Jadi jangan dibuang. Oke. Nah, kalau sudah dianestesi, kita coba cek pakai yang chirurgis. Nah, kita cubit di area lukanya. Ini masih kerasa atau tidak? Kalau sudah bekerja anestesinya, harusnya sudah tidak Sakit. terasa ya, tidak sakit, udah kebas ya, biasanya udah baal. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita desinfeksi. Nah, ya nggak dimasak lagi kan ini? Soalnya mau kena betadin nih. Saya mau ikut praktek. Oke, ini gimana membersihkannya? Dari atas ke bawah. Dari satu arah. Satu arah ya, karena ini lukanya memanjang. Kalau dari dalam keluar itu kalau lukanya luas ya. Kalau lukanya kayak luka DM gitu-gitu ya, atau kita mau desinfeksi area itu dari dalam keluar. Tapi karena ini kan lukanya memanjang, cukup satu Arah. ya, cukup satu arah ya. Kalau lukanya luas ya, misalkan mau desinfeksi operasi ya dari dalam ke luar. Tapi karena ini lukanya luka memanjang, jadi cukup satu Arah. Sudah, kalau sudah nah, kalau sudah sampai tahapan ini, sudah desinfeksi, kita baru masuk ke anestesi. Nah, ini sudah dipakai paling
betadine kalau mau dipakai masih bisa ya. Yang lainnya udah nggak bisa dipakai. Ini juga bisa dipakai kalau misalkan nanti pasiennya kerasa nyeri. Tapi kalau kita pakai steril ya jangan kita yang injeksi. Karena kan ini bersih ya. Minta orang untuk bantu injeksi. Sudah, kalau sudah ini boleh disingkirkan. Nah, disingkirkan. Jangan lupa sebelum pakai apa? Steril dibuka terlebih Dahulu. ya. Kemudian, nah ini jangan lupa kalau kalian sendiri ini juga dibuka. Nah ini kan steril ya. Nah dijatuhkan aja, tidak perlu Pegang. dipegang ya. Nah sudah itu ya. Nah kalau sudah seperti ini baru kita ganti steril. Oke. Sedikit ya. Kalau 2 orang ya tinggal siapa yang mau bersih, siapa yang mau Steril. ya. Tapi kalau pas sendiri ya berarti kita harus lakukan sendiri dua-duanya. Ya. Sarung tangan sudah bisa. Nah, kita buka ya. Dan ini ada jempol. Ini biasanya yang susah kan yang sebelah kiri ya. Kalau saya aja. Nah, jadi bedarinya terakhir. Sudah, ini semuanya sudah steril. Kita boleh pegang langsung ya. Jangan lupa kasih duk terlebih. Nah, duk ini manfaatnya banyak ya. Selain kita bisa fokus di area jahitan, area yang lain itu tertutupin. Jadi misalkan alat kita ada di sini, boleh, nggak masalah, karena steril. Nah, jadi duk tuh itu. Oke, hati-hati ya kalau kita pegang-pegang apa namanya jarum. Nah, nah ini kita pakai needle holder. Ya jarumnya bengkok, kalau lurus jarumnya bisa gitu. Ya, oke, ini ya, kebalik. Nanti dominannya apa, kanan, ada yang kidal nggak? Enggak. Ada ya. Nah, nanti diklem ya. Nanti belajar juga untuk latihan melepas klemnya ini, karena harus terbiasa. Kadang ada yang kesulitan melepas klemnya. Ya. Dah, ini ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ya, kita bisa langsung Jahit. lakukan penjahitan. Penjahitan dari mana dulu? Biasanya Ujung ya. Dari Terserah ujung. mau atas boleh, mau bawah boleh, tapi ujung, yang jelas ujung. cekernya. Jack, kelihatan Jack. Sorry. Nah, kunci Kelihatan juga deh. ambil ya. Ntar sih biar bagus. Ambil nih, pastikan kulit. Nah, ini kalau kulit orang kan nggak misah gini ya. Satu. Oke. Mau langsung boleh, mau setengah-setengah boleh, silahkan saja. Memasukinya satu-satu nggak apa-apa, Pak? Gak apa-apa. Usahakan jarak antara luka kanan dan kiri itu Sama. Oke. Nah, ini. Kan di sini ya. Bawah ya. Iya.
Bawah itu maksudnya gimana nih? Benangnya ada di bawah, bukan benang. Ini kan kita mau ngunci nih. Nah, ini kan udah masuk nih. Ya. Ini needle holder. Benang itu ada di bawah kita. Ya. 1 2 kunci. Pastikan di samping. Oke. 1 kunci. Nah, ini mau disilang-silang boleh. Ya, mau disilang atas Berapa bawah kali boleh. Pak? 3 kali. Yang penting kenceng. Nanti kalau mau ngunci 2 lagi. Berarti yang Nah, pertama sama akhir. Oke. Kalau sudah, ambil gunting. Nah, biasanya kalau sendiri ya kayak gini, tapi kalau berdua ada yang ngambilin, kita tinggal gunting. Jangan terlalu mepet, kurang lebih 0,5 cm. Oke, sudah. Nih, kalau di kulit manusia ya dirapikan juga. Ya, walaupun semua video orang suaranya ini ya, di bawah kan ya. Iya. Jadi bukan yang gini boleh, tapi nanti pas awal, yang selanjutnya itu boleh. Ya, jadi kalau awal gini 2 kali ya, ambil ujung, tarik samping sama, ya. Dan bawah. Nah, kalau misalkan mau gini boleh, tapi kalau udah ya sudah kedua lah, sudah kedua atau ketiga. Berapa kali yang penting kenceng. Ya. Oke, nah kalau pengunci nanti 2 kali. Jangan terlalu mepet dengan si lukanya. Nah, ini nanti lanjutkan. Nah, kira-kira kalau segini kurang lebih ya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 6 atau 5 jahitan ya. Oke. Ya, ini saya contohin sekali lagi. Ambil. Pak, berarti kalau kayak gitu tuh sekali kayak gitu potong satu-satu, nggak nyatu gitu jahitnya. Nah, ini kenapa saya ajarkan yang ini? Karena ini yang paling basic. Kalau nggak dipotong bisa nanti pakai spiral. Motongnya terakhir, jadi lanjutin aja terus. Bisa juga. Tapi kan sebetulnya itu gampang. Yang susah itu matiin si benangnya ini, ngunci benangnya ini gitu. Makanya kita pakai yang ini dulu belajarnya. Nanti kalau ini udah bisa, nah ini karena ini teknik dasar buat si ngunci jahitan biar nggak lepas ya. Itu tepi ya, posisikan di tepi. 1. Nah, ini sebenarnya ya, jangan. Nah, kemudian 1. Nah, kalau mau ngunci baru 1, 2. Sudah. Jadi oke, sudah. Nah, ini nanti dilanjutkan. Oke, gitu. Kalau sudah, berarti selanjutnya adalah kita bersihkan, desinfeksi lagi ulang pakai bukan NaCl, iodin ya. Iodin. Jadi silahkan nih bisa dipakai lagi ya. Tapi ambilnya pakai yang steril ya.
ambil lagi iodin di belakang ya. Baik, Pak. Sini aku kamu jahit. Ada luka. Ke hati. Sama. Banyak itu. Sekarang buang ya. Ini kalau sudah tidak dipakai lagi ya silahkan bengkok boleh, tapi kalau masih mau dipakai ya sini ya. Kemudian angkat. Nah ini kita boleh on ya, boleh on itu berarti kan sudah selesai nih. Tinggal ditutup pakai kasa itu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini bawa ayam berapa? 3. Ya berarti nanti satu kelompok belajar di satu ayam. Nah nanti pas belajar silahkan pakai yang ini ya, yang manual aja ya. Nanti saya ajarkan juga cara yang masang yang manual. Berarti yang manual juga ada ya pelajarannya ya? Ada. Ya, ya. Enak sih langsung memang. Tapi saya pernah praktek di puskesmas. Nggak ada yang langsung. Nggak ada yang langsung, jadi harus. Berarti itu pakainya benang baju, Pak. Tetap benangnya silk gitu, tapi dia roll yang gede itu loh, yang kita nanti tarik dulu, potong sesuaikan kebutuhan. Nah, si benangnya bisa, si jarumnya bisa. Bukan benang. Nah ini kita hati-hati ya, nanti siapa tahu jarumnya ada yang. Belajar pakai benangnya benang jarum. Pak, terus nanti OSCE-nya gimana, Pak? OSCE-nya mulai dari steril. Oh, langsung steril. Langsung steril berarti Ya. itu. Enggak pakai kasus kan? Enggak. Jangan dong, please. Ih, yang bener. Pak jangan Enggak, pakai lah. pentem. Tapi cuma teknik itu aja kan, Pak? Ya udah di prinsip sterilnya. Harusnya benangnya pakai jarumnya pakai yang mana, Pak? Jarumnya pakai yang langsung. Yeay. Ini saya cuma mau ngajarin aja. Kalian Orang. ketemu Ayam. yang nggak punya Masih ayam. langsung. Oh iya. Enggak ada, Pak. Sterilan. Dalam tapi saya. Kan nanti kan pasti udah orangnya udah beberapa orang pasti ini kan udah ada benangnya, berarti kita nyopotin dulu atau Enggak, langsung aja nih, sobek-sobekin lagi aja. Tapi kan pakainya yang Pentem itu loh, Pak. Yang pas OC. Oh, maksudnya pas OC? Iya. Oh iya, biarin aja, lanjutin aja. Oh, tidak. Biasanya sih pada nggak selesai. dari itu, Pak. Doain selesai. Doanya selesai. Ya belajar dong, makanya. Iya. biasanya sih pada Ya. bukan les Udah, itu udah biasa kayaknya. Pak, ini Pak jahit Kenapa? les privat. Boleh, kamu. boleh. Ayo daftar. Nih ya. Kita biasanya kalau manual nih, biasanya dia tuh rollnya gede. Ya, rollnya gede, terus kita tuh harus tarik dulu. Tarik, nanti sesuaikan dengan kebutuhan, terus kita potong. Kalau sudah terpotong, nah ini sudah pakai steril ya kita ya. Nanti posisinya gimana gitu, kelihatan nggak? Saya biasanya akan megang pakai tangan kiri, tangannya nggak dominan, tangan kanannya untuk pegang benang. Ya, kemudian nih diambil dulu satu ya, kan? Kemudian arahnya ke sini nih, samping. Di samping, Jarum. Iya. nah, di samping jarum, ya. Tapi bagian depan ya ini, Iya, Pak ya. ini kan. Iya. Kemudian diarahkan ke sisinya. Nah, di kanan. Oh ada bolongnya gitu Pak. Ada bolongnya, jadi bukan diselusupin kayak mau ngejahit. Dan aku di sini. Bukan. Jadi nanti itu ada dua lubang di jarumnya,
ada Ini kecil lubang yang banget. atas, lubang yang bawah. Usahakan sampai yang bawah. Di jarum. Ya. Iya, gak kelihatan Yang tuh. sangkutinnya kelihatan. yang bawah, Pak. Sangkutinnya yang mulainya dari atas. Nih, dengerin. Iya. Oh, Iya, iya. bunyi. Nah, ini biasanya agak berat yang bawah. Nah, Oh. sudah. Oh. Kalau sudah, ini siap untuk dilakukan penjahitan. Itu nggak diikat, Pak? Enggak. Emang mau coba baju? Nah, ini ya, udah ya. Kemudian sama nih. Ikat. Apa? Itu nggak apa-apa Pak ditariknya pakai tangan. Nggak apa-apa kan steril. Ah, iya. Ya kalau bisa pakai pinset silahkan. Biasanya kalau yang udah terbiasa bisa tuh. Tapi untuk jarum hanya satu ukuran atau banyak? Banyak jarum. Ada mulai dari ukuran 2, 1 ada. Sama ya, 1. Itu ngikat gitunya harus ke samping tak, Pak? Iya harus di Iya, samping, Neng. jangan di tengah luka. Kan kalau ngikat di samping. Nah, tomatnya. Gitu. Pak. Dah, gitu ya. Nah, ini nanti ambil aja nih jarumnya di sini ya. Iya, Pak. Nah, nanti ini buat tempat telurnya. Ya, silahkan. Nih. Nanti posisinya seperti ini ya. Tuh, boleh dilihat deh. Tuh. Dia posisinya tuh ada 2 benang. Lo nggak kelihatan deketin aku. Iya. Oh iya. Ya, Oke. Iya dong. ya. Nanti itu kalian belajar boleh pakai benang. Itu silahkan sekarang bisa berkelompok. Nah, ayamnya ini dibawa dipotong lagi, disayat lagi, Disekat semua. Disekat semua. disayat lagi. Nanti belajar. Oke, jangan lupa dialasin, ambil nampan aja. Ya. Jadi itu di belakang.